10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan wa salaman daiman ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, usini wa iyyakum usini wa iyyakum bittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat bersama di masjid yang kita cintai ini, di hari yang bahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah SWT sebagai salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan Allah akan selalu menambahkan nikmat-Nya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya engkau sekalian mensyukuri semua nikmat yang telah dianugerahkan, yang telah aku anugerahkan kepada kamu sekalian, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada keluarga, dan juga pada pengikutnya hingga di akhir zaman. Sebagai khatib pada siang hari ini merupakan bagian dari rukun khutbah adalah saya menyampaikan wasiat. Dengan wasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan jiwa kita tidak berpisah dengan jasad kita, kecuali kita tetap berpegang teguh pada dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada dalam bulan Sya'ban, kalau tidak salah tanggal 22 Sya'ban, dan dalam hitungan hari insya Allah kita akan dipertemukan atau akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam hitungan hari kita akan difasilitasi oleh Allah SWT untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepadanya. Kita bersyukur bahwa Allah memfasilitasi kita dengan bulan Ramadan, karena dengan bulan Ramadan itulah kualitas takwa kita insya Allah akan meningkat. Kalau kita saksikan misalnya di bulan Ramadan ini jamaah masjid sholat subuh misalnya penuh, dari sayap kiri sayap kanan, serambi kiri serambi kanan, belakang insya Allah penuh dengan jamaah di saat-saat pertama. Tapi begitu jauh dari Ramadan, kita saksikan seperti saat ini barangkali jamaah subuhnya ya jamaah inti. Artinya apa? Ada sebagian dari jemaah kita yang memang betul-betul ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas takwanya selama bulan Ramadan. Tapi begitu menjauh dari bulan Ramadan, takwa itu terdegradasi sedikit demi sedikit menurun, sehingga perlunya istilahnya dipompa kembali takwa itu dengan ketemu bulan Ramadan yang berikutnya. Dan alhamdulillah dalam hitungan hari mudah-mudahan Allah memfasilitasi kita semua untuk meningkatkan takwa kita selama kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kembali lagi, bulan Ramadan adalah latihan untuk meningkatkan ibadah kita, dan suksesnya latihan itu bukan terletak, suksesnya bulan Ramadan bukan terletak pada saat kita latihan, tapi terletak pada unjuk kerja kita, ibadah kita selama 11 bulan
kita bisa meningkatkan takwa kita selama Ramadan dan 11 bulan berikutnya, insya Allah kita akan mencapai tingkat takwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana puasa itu juga sudah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kita. Tujuannya adalah untuk agar kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan pesan takwa ini, bagaimanapun juga kebahagiaan hidup dunia kita, kualitas hidup dunia akhirat kita itu hanya ditentukan oleh takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka itu pesan takwa itu selalu diulang-ulang, terutama pertama ketika kita sholat Jumat. Takwa adalah bagian dari pesan takwa adalah bagian dari rukun khotbah. Setiap khotib harus menyampaikan pesan takwa kepada para jemaah sekalian. Dengan pesan takwa itu cukup variatif, biasanya usi wa iyyakum bittaqwa ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan banyak juga ayat-ayat Al-Qur'an yang isinya adalah pesan agar kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa adalah memelihara diri dari bahaya. Tapi secara syar'i, takwa adalah menjaga diri dari azab Allah SWT dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Jadi ada dua kriteria takwa. Kriteria yang harus dipenuhi yaitu orang bisa melaksanakan segala perintah dari Allah SWT dan sanggup untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau salah satu hanya terpenuhi, belum takwa. Katakan orang ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi maksiatnya juga banyak, maka itu bukan orang takwa. Karena kriteria takwa adalah di samping rajin ibadah juga harus mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Itulah takwa. Karena itu pesan takwa ini juga standar kehidupan, maka pesan takwa ini juga disampaikan juga bukan hanya kepada umat Muhammad, tapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Kalau kita baca Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara, yang artinya adalah para penyair, yaitu surat yang ke-26, di situ ada 227 ayat. Ada kisah-kisah yang menceritakan umat-umat terdahulu. Pertama, kita bisa menemukan kisah Nabi Nuh yang diabadikan dalam ayat ke-105 sampai dengan 122. Pada ayat 108 ada pesan takwa yang diberikan, yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umatnya, fattaqullaha wa atii'un. Maka bertakwalah engkau sekalian dan taatilah aku, ikutilah aku. Kemudian berikutnya kita juga bisa menemukan kisah Nabi Hud yang diabadikan pada ayat 123 sampai 140. Di tengah-tengah ayat itu ada pada ayat 126 ada juga pesan takwa, fattaqullaha wa atii'un, sama pesannya. Pesan takwa kepada umat-umat Nabi terdahulu. Kemudian kita lanjutkan. Ada juga kisah Nabi Shaleh yang diabadikan pada ayat 141 sampai dengan 159. Kira-kira di tengahnya di ayat 144 ada lagi kisah fattaqullaha wa atii'un, sama misalnya, bertakwalah engkau sekalian kepada Allah dan taatilah aku, ikutilah aku. Berikutnya ada kisah Nabi Lot yang diabadikan pada ayat 160 sampai 175. Kira-kira di tengahnya pada ayat 163 ada pesan takwa, fattaqullaha wa atii'un. Kemudian ada lagi kisah Nabi Shu'aib yang diabadikan pada ayat berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT ketika kita bisa menjalani hidup ini dengan ketakwaan kepada Allah SWT? Pertama, Allah menjanjikan kepada kita bahwa hidup kita adalah dalam bimbingan dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai sekalian manusia yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan. Apa itu furqan? Di sini diartikan dalam tafsir
tafsir ada macam-macam, bisa bermacam-macam. Bisa petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga kalau kita bertakwa, insya Allah kita bisa mengerti mana yang harus kita kerjakan, mana yang kita tinggalkan, mana yang dihancurkan oleh Allah SWT, mana yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi Furqan juga bisa diartikan, dapat juga diartikan sebagai pertolongan. Jadi kalau kita hidup bertakwa dengan Allah, insya Allah Allah akan selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua. Kemudian apalagi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalani hidup itu dengan bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 194 Allah berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Maka bertakwalah engkau sekalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah menyertai hidup orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Hidup kita selalu dalam bimbingan, dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjalani hidup ini dengan penuh bertakwa. Mas kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah juga menjanjikan kepada kita, kepada orang-orang yang bertakwa tentunya. Dalam surat At-Talaq ayat kedua Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap semua permasalahan yang ada dalam hidup ini. Jadi semua orang yang hidup pasti diuji. Tapi jalan keluar yang diberikan Allah bisa berbeda-beda. Orang-orang yang sukses menjalani hidup ini adalah orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena segala permasalahan yang dihadapi selalu ada petunjuk jalan dari Allah SWT. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap semua permasalahan yang dihadapi dalam hidup ini. Berikutnya, faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Artinya apa? Kebutuhan rezekinya dijamin oleh Allah SWT. Dari mana arahnya tidak terduga-duga, kita tidak bisa memperkirakan. Ada 1000 jalan datangnya rezeki kepada kita. Ada barangkali lebih dari 1000 jalan datangnya rezeki kepada kita. Dan Allah sudah menjanjikan, ketika kita menjalani hidup ini dengan takwa, Allah sudah menjamin, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan memberi juga rezeki dari arah yang tak terduga-duga. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. "Wa may yatawakkal," barang siapa yang berserah diri hanya mengharap kepada Allah, maka Allah akan memberi seluruh kebutuhan hidupnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, barangkali di sini kita perlu membedakan antara kebutuhan hidup dengan keinginan hidup. Kalau keinginan manusia itu sangat tidak terbatas, apapun diingini kalau bisa. Tapi sebatas kebutuhan, Allah insya Allah sudah menjamin kita bahwa barang siapa yang takwa, tawakalnya hanya kepada Allah, mengharapnya hanya kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah, maka Allah akan memberi seluruh kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa yang bedanya antara keinginan dengan kebutuhan? Kalau keinginan itu segala sesuatu yang kita inginkan, belum tentu kita butuhkan. Barangkali kalau kita cek di rumah kita, banyak sekali barang-barang yang kita beli bukan karena kita butuh, tapi karena kita ingin memiliki. Itulah bedanya. Kalau keinginan kita tidak terbatas, tapi kalau kebutuhan, insya Allah kebutuhan akan dipenuhi oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Masih dilanjutkan dalam surat Al-Falaq juga ada ayat yang keempat yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan mereka seluruh permasalahan hidupnya itu menjadi mudah. Insya Allah dalam hidup semua orang menghadapi permasalahan, tapi dalam hidup ini tidak ada yang sulit. Semua permasalahan bisa dibesarkan, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara apa? Apabila kita bertakwa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Allah sudah menjanjikan, "Faman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh permasalahan yang dihadapi dalam hidup ini menjadi mudah. Sekali lagi, semua orang pasti menghadapi masalah, tapi jalan penyelesaian masalah itulah yang berbeda-beda. Insya Allah bagi orang-orang yang takwa tidak ada masalah yang sulit dalam hidup ini. Karena apa?
menyaksikan Bapak yang takillah yas'al lahu min amrin yusra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir apa janji Allah kepada kita? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Jadi di sini ada bagian dari janji Allah, wa may yattaq walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah sudah memastikan la fatahna 'alaihim barakatin minas samai, sungguh akan kami bukakan keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit wal ardh, dan pintu-pintu keberkahan dari bumi. Jadi ada dua. Katakan hujan turun itu mestinya membawa kesuburan tanah, tidak menyebabkan banjir. Itu kalau pintu-pintu keberkahan dari langit dibuka oleh Allah SWT. Tapi kalau akhir-akhir ini kita sering mendengar hujan di mana-mana, banjir di mana-mana, karena apa? Barangkali pintu keberkahannya yang sedang ditutup oleh Allah SWT. Hujan tetap turun, tapi tidak menciptakan kemakmuran di muka bumi, tapi malah menciptakan bencana. Karena apa? Bisa jadi pintu keberkahan dari langit itu sedang ditutup oleh Allah SWT. Juga kita misalnya ambil contoh di Indonesia itu tanahnya subur dan sebagainya. Mestinya ada banyak keberkahan yang bisa kita nikmati dari tanah yang ada di negara kita. Tapi bisa jadi Allah saat ini sedang menutup pintu-pintu keberkahan yang ada dari bumi kita. Karena apa? Kalau kemarin kita disibukkan oleh langkanya minyak goreng, padahal di satu sisi negara kita subur, merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Tapi kenapa rakyatnya kesulitan mencari minyak goreng? Bukan karena tanahnya tidak subur, tapi pintu-pintu keberkahan dari tanah itu sedang ditutup oleh Allah SWT. Kita bisa mengumpulkan berbagai teori tentang langkahnya minyak goreng, tapi kalau kita mencari perspektif dari Al-Quran, jawabannya hanya satu. Apa? Pintu keberkahan dari bumi kita sedang ditutup oleh Allah SWT. Maka itu marilah pintu-pintu keberkahan itu kita buka lagi dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Nah, saudara muslimin rahimahullah, kedatangan bulan Ramadan yang dalam hitungan hari akan kita temui, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan perjumpaan kita dengan bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kita, sehingga akan banyak janji-janji Allah yang akan dibuktikan, akan diturunkan kepada kita, akan dibuktikan kepada kita. Kita akan diberi penghidupan yang mudah, diberi rezeki dari arah yang tak terduga-duga, dimudahkan semua urusan dalam hidup kita, dan kemudian dibukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun bumi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usini wa iyyakum taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir
faghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afatan sa. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu wa la'allakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Summa aqimis shalah.